Manchester United menyambangi Brentford di Stadion Jitage Community pada Minggu 4 Mei malam waktu Indonesia Barat. Setan Merah mendekati pertandingan dengan laju ambyar setelah hanya 2 kali menang dalam 11 laga pertandingan Liga Inggris terakhir dan menderita 5 kekalahan. Hasil itu menempatkan MU di peringkat 14 klasemen usai baru membukukan 39 poin. Pada akhir musim nanti, Manchester United sudah dipastikan akan finish dengan perolehan paling rendah dalam sejarah partisipasinya di Liga Premier Inggris. Situasi ini membuat Manchester United sepenuhnya fokus ke Liga Eropa karena masih memiliki peluang juara. Bruno Fernandes dan kawan-kawan satu kaki di final setelah menggasak Athletic Bilbao 3-0 di semifinal leg pertama dan menghadapi laga penentuan di Old Trafford pada pekan depan. Karena alasan itu, Ruben Amorim enggan mengambil resiko di laga tandang melawan Brentford. Beberapa pemain kunci MU diistirahatkan dan salah satunya adalah bek kanan Nusair Mazraoui. Hal pertamanya adalah para pemain yang beresiko cedera tidak akan bermain apapun yang terjadi. Cetus Amorim memberikan pernyataan. Ruben Amorim menurunkan susunan pemain dengan rata-rata usia 22 tahun 270 hari, menjadikannya sebagai tim termuda ketiga yang pernah tampil sebagai starter dalam sejarah Premier League. Di antara para pemain muda tersebut, Chido Obi yang berusia 17 tahun mencatatkan sejarah sebagai starter termuda yang pernah dimainkan Manchester United di kompetisi ini. Manchester United tampil dengan sejumlah pemain seperti Altay Bayindir di bawah Mister Gawang, Matthijs de Ligt di lini belakang, serta Amas dan Mason Mount yang memperkuat lini tengah. Meski tampil penuh semangat, tim sempat menghadapi situasi berbahaya di awal laga. Pada menit ketiga, Luke Shaw bermaksud mengamankan bola dengan menyundulnya ke arah Bayindir. Namun, sundulannya justru mengecoh sang kiper. Untungnya, bola hanya melebar tipis ke sisi luar gawang, sehingga terhindar dari gol bunuh diri. Setan Merah membuka keunggulan di menit ke-14 melalui gol dari Mason Mount. Ia menyambar umpan mendatar dari Alejandro Garnacho yang dilepaskan tepat di mulut gawang. Gol tersebut membawa MU sementara unggul 1-0. Meski demikian, pertandingan berjalan dengan tensi tinggi dan ketat. Kedua tim sama-sama ngotot menguasai lini tengah hingga sering terjadi duel fisik antar pemain. Brentford mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-27 lewat situasi yang tak terduga. Mikkel Damsgaard awalnya berniat mengirimkan umpan silang, namun bola justru membentur Luke Shaw dan berbelok masuk ke gawang MU. Gol tersebut tergolong sebagai gol bunuh diri. Tak lama berselang, Brentford membalikan keadaan. Di menit ke-33, Kevin Said mencetak gol lewat tandukan tajam menyambut umpan silang dari Christian Norgard. MU terlihat kesulitan keluar dari tekanan setelah gol kedua Brentford tersebut. Hingga babak pertama berakhir, pasukan muda asuhan Amorim masih tertinggal 1-2. Manchester United mencoba tancap gas di awal babak kedua. Ada bola tembakan dari Mount dan Manuel Ugarte di 5 menit awal selepas jeda, namun belum mampu menghasilkan gol. Alih-alih mendapatkan gol penyeimbang, Manchester United malah bobol lagi. Said mencetak gol keduanya di menit ke-70 lewat sundulan untuk membawa Brentford memimpin 3-1. Manchester United benar-benar digebuk habis oleh Brentford. Gawang Bayindir bobol untuk keempat kalinya, yang sekarang oleh Yoane Wissa di menit ke-74 untuk membawa Brentford memimpin 4-1. Manchester United memperkecil skor menjadi 2-4 di menit ke-82 lewat Garnacho. Amad Diallo kemudian menambah gol lagi untuk MU di injury time, yang menandakan Setan Merah pulang dengan kekalahan 3-4. Kekalahan ini membuat posisi MU turun ke peringkat 15 dengan 39 poin dari 35 pertandingan. Parahnya lagi, Manchester United tak pernah menang sejak terakhir kali menang melawan Leicester City di bulan Maret. Pelatih Ruben Amorim mengaku sudah memprediksi kesulitan yang akan dihadapi Manchester United saat melawan Brentford. Kekalahan atas Brentford menjadi bukti nyata kelemahan MU menghadapi fisik dan ancaman bola mati The Beast. Ini menjadi kekalahan ke-16 MU di Premier League musim ini, sebuah rekor terburuk dalam sejarah klub. Amorim mengakui timnya kesulitan menghadapi lemparan jauh dan tendangan sudut dari Brentford. 2 gol Kevin Said berasal dari situasi bola mati yang gagal diantisipasi oleh bek MU. Brentford memang unggul secara fisik dan memanfaatkan kelemahan MU di udara. Bahkan, gol pertama mereka berasal dari lemparan jauh yang berujung pada gol bunuh diri Luke Shaw. Kami sudah tahu tim kami akan kesulitan melawan Brentford karena kami tidak memiliki tinggi badan yang memadai, ujar Amorim dalam konferensi pers. Mereka mencetak 2 gol dari situasi seperti ini. Bahkan, ketika Matthijs de Ligt terjatuh karena cedera,
ini sedikit banyak mencerminkan musim kami. Meskipun performa Manchester United di Premier League musim ini amburadul, tim asuhan Ruben Amorim justru menjadi favorit utama untuk menjuarai Liga Eropa musim ini. Berdasarkan data dari Oddschecker, Manchester United memimpin bursa taruhan sebagai kandidat kuat peraih trofi, diikuti oleh Tottenham Hotspur di posisi kedua. Baik MU maupun Spurs sama-sama meraih kemenangan meyakinkan di leg pertama babak semifinal. The Red Devils mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor telak 3-0, sedangkan The Lily White sukses menundukkan wakil Norwegia Bodo Glimt dengan skor 3-1. Kemenangan tersebut menempatkan kedua klub Inggris itu dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk melangkah ke partai final. Manchester United hanya perlu menghindari kekalahan dengan selisih 4 gol saat menjamu Bilbao di Old Trafford pada leg kedua pekan depan. Di sisi lain, Tottenham Hotspur hanya perlu memastikan mereka tidak kalah dengan margin 3 gol saat bertandang ke markas Bodo Glimt. Dalam bursa taruhan Eropa, Manchester United memiliki koefisien 5/6 untuk menjadi juara Liga Eropa, angka yang mencerminkan status mereka sebagai favorit. Tottenham menyusul dengan koefisien 13/10. Di bawah mereka, Bodo Glimt memiliki peluang yang lebih kecil dengan koefisien 33/1, sedangkan Athletic Bilbao menjadi tim yang paling tidak diunggulkan dengan koefisien 50/1. Leg kedua semifinal Liga Eropa dijadwalkan berlangsung pada Jumat 9 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menentukan siapa yang melangkah ke final dan menjaga asa membawa pulang trofi Eropa musim ini. Keluar sebagai juara Eropa akan menyelamatkan musim buruk MU dan membawa mereka lolos langsung ke Liga Champions musim depan.